Hongren edisi 16, Try It 23. Ada perusahaan bernama The Bread Show Corporation. Dia biasanya punya inventory. Sekarang dia mau implementasikan just in time supaya inventorinya jadi nggak ada. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak nyimpen barang gitu ya, sehingga uangnya lebih bisa diputerin buat yang lain karena dia pengen quiet return sebesar 20% per tahun. Nah, tapi kalau dia mengimplementasikan just in time, maka ada beberapa estimasi dan beberapa resiko juga yang akan terjadi, yaitu dia akan terjadi stock out. Stock outnya yang biasanya nggak ada mungkin jadi naik 35.000 unit per tahun. Tapi kalau misalnya nggak mau stock outnya sebanyak itu, maka dia harus bayar overtime 20.000 per tahun, yang mana loss salesnya gara-gara si stock out itu akan turun menjadi 20.000 unit per tahun. Nah, berikutnya adalah inventorinya. Dia akan mengeliminasi inventory yang biasanya average-nya itu di sekitar 300.000 dolar. Sekarang dia mau eliminasi sama sekali, dan ternyata suppliernya bisa nggak masalah. Jadi mau pesannya lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya. Tapi jumlah pemesannya banyak, masih nggak apa-apa. Jadi nggak ada additional charge daripada si suppliernya. Kemudian dia jadi nggak punya gudang, jadi nggak kepake gudangnya, padahal dia biasanya ini nyewa gudang 45.000 setahun, dan dia juga sebenarnya punya gudang pribadi. Jadi yang itu gudang yang nyewa nggak apa-apa, dia bilang cancelable, oke, jadinya bisa dihilangkan. Tapi untuk gudangnya dia sendiri, dia jadi sewain gudangnya ke orang lain, yang mana gudangnya sebesar 12.000 square feet, dia sewakan 3/4-nya seharga 1,25 dolar per tahun per square feetnya. Lalu insurance dan property taxnya juga akan jadi nggak usah bayar gitu ya, akan hilang 7.000 dolar per tahun. Maka saya akan hitung dulu selling price-nya dia. Selling price-nya itu dari 5.400.000 dibagi dengan 900.000 unit yang biasanya dia pakai. Berikutnya ada variabel. Nah, biar kelihatan variabel COGS, saya mau hitungnya dari contribution marginnya. Jadi yang relevan aja lah. Kalau fixed cost kan udah pasti keluar, yang fixed cost sudah pasti keluar di income statement itu, sehingga ya operating income-nya pasti berkurang gara-gara yang fix itu. Tapi karena akibat just in time ini kan dia akan kehilangan juga nih, kehilangan penjualan. Tapi kan nggak usah ngeproduksi juga, artinya yang variabel, maka saya pakainya contribution margin. Tapi kalau misalnya mau yang pakai selling price juga nggak apa-apa, jadi nanti dia kehilangan revenue loss-nya di selling price, tapi ada cost saving. Nanti saya jelasin ya belakangan. Variable cost untuk COGS biasanya 2.025.000 dibagi dengan 900.000 unit, karena ini kan udah pasti segitu ya harganya per unitnya itu, karena makanya dia sebagai variabel. Maka contribution marginnya adalah satu barangnya itu 3,25 dolar. Kita garis dulu. Kemudian kita akan masuk ke cost increase. Cost increase ini adalah karena ada overtime. Seperti biasa dibagi 4 ya. Overtime ini ada 20.000. Kemudian cost savingnya adalah karena inventory, investment in inventory. Tadinya ada 300.000 dikali dengan 20%, tapi sekarang jadi nggak ada. Nah, berarti kan benar-benar saving semuanya. Saya tulis lagi di sini 300.000 dikali dengan 20%. Lalu cost saving berikutnya adalah dari sewa gudang. Jadinya kita sebut saja rent. Dia akan nggak usah sama sekali, dia jadi irit sama sekali. Rent 45.000. Kemudian rent warehouse ya, saya perjelas. Kemudian ada insurance etc. ya di sini. Dia jadi nggak usah bayar 7.000.
biar kelihatan saya sales up aja. Revenue increase-nya, nah dia revenue increase-nya dari warehouse-nya dia ini sewain 12.000 feet-nya dia sewain 3/4 nya, kemudian dia kali dengan harga satuannya 1,25 dolar. Jadi kita ini dulu ya, satu-satu dulu. 3/4. Oh, ini komanya harus pakai koma. 1,25. Oke. Nah, ini pendapatannya dia dari warehouse, revenue increase-nya. Kemudian revenue loss. Nah, revenue loss itu adalah dari yang 20.000 dikali dengan contribution margin-nya. Contribution margin dia di situ 3,25. Maka maka rumusnya saya biasanya positif dulu, yang positif diulang aja rumusnya biar kelihatan. Cost savingnya dia kan ada 3 ini ya, investment inventory, kemudian juga dia cost saving daripada revenue increase karena dia dapat pendapatan dari warehouse, kemudian tapi dia harus bayar 20.000 dan juga dia harus bayar menanggung kerugian karena revenue loss-nya ini dari contribution margin sebanyak 65.000, tapi hasilnya masih positif sehingga artinya just in time diterima.